Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini khususnya untuk di konten kali ini atau di video ini saya akan membahas tentang khodam ataupun pendamping goib yang lagi tenar saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi ataupun KDM, ataupun yang lebih dikenal ataupun yang lebih terkenal yaitu dengan Bapak Aing. Ini selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, kita akan coba telik ataupun mengungkap dari sisi mistik ataupun sisi goibnya yang ada, ataupun sisi supranatural yang ada di Kang Deddy Mulyadi ya. Kita tahu ya, di kepemimpinannya ataupun di setiap tindak tanduk ataupun program kerjanya, Kang Deddy Mulyadi ini tegas, lugas, santun, tepat sasaran ya. Jadi ini yang menjadi menarik yang saya mau ungkap itu adalah dari sisi goib ya, dari sisi supranatural ataupun sisi khodam yang mendampingi Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, nanti saya akan membahas di sini tentang apa sih, siapa sih yang mendampingi khodam ataupun goib yang selama ini kepada Kang Deddy Mulyadi ya, sampai Kang Deddy Mulyadi itu bisa berani, tegas, lugas tanpa ada rasa takut ya. Dan beliau sangat berwibawa sekali ketika menghadapi orang-orang yang dia sedang hadapi ya, ataupun yang dia ajak bicara ya. Oke. Saya coba tarik di sini ya. Ini ada namanya, ada satu kartu goib ya. Satu kartu goib itu untuk membaca dimensi goib, makhluk astral atau pendamping goib ataupun khodam ya. Oke. Nah, ini ternyata khodam ataupun pendamping goibnya Kang Deddy Mulyadi ini atau Bapak Aing ini salah satunya khodam macan putih ya. Khodam macan putih ini identik dengan pengawalnya Prabu Siliwangi ya. Nah, ini kenapa sih beliau itu sangat tegas, sangat berani, sangat lugas ya dalam memberikan penyampaian, dan siapapun lawan bicaranya ketika dia bicara itu akan tunduk dan terdiam ya. Dan itu dia yang orang yang menghadapi dengan lawan bicaranya Kang Deddy Mulyadi ini biasanya akan bergetar dan takut ya. Nih, ternyata Kang Deddy Mulyadi itu memiliki khodam, kalau dari pandangan saya di sini dari kartu goib yang saya tarik ini adalah salah satunya itu adalah macan putih ya. Ini macan putihnya cukup tua banget, dan ini powernya luar biasa, energinya juga positif yang bawaan dari Kang Deddy ya. Makanya kenapa sih sifat ataupun karakternya Kang Deddy ini dalam memimpin ataupun ya. Kita lanjut tentang kaitan dengan khodam macan putih yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ataupun Bapak Aing ya. Khodam macan putih merupakan sosok entitas gaib yang diyakini memiliki kekuatan besar dan hanya mendampingi orang-orang dengan potensi spiritual yang tinggi ya. Sosoknya sering digambarkan menyerupai seseorang sepuh, orang tua bijaksana yang memakai busana serba putih ya. Warna putih ini dalam banyak tradisi spiritual melambangkan kesucian, perlindungan, dan energi yang murni ya. Keberadaan khodam ini dianggap istimewa karena tidak setiap orang dapat berinteraksi dengan secara langsung ya. Mereka yang beruntung merasakan kehadiran khodam macan putih seringkali memiliki tanda-tanda khusus yang muncul di telapak tangan mereka ya. Tidak hanya itu, khodam macan putih ini juga dipercaya sebagai pelindung dalam berbagai situasi, terutama bagi mereka yang sedang menempuh jalan spiritual ataupun kebatinan ya. Energi yang kuat dari khodam ini dapat memberikan perlindungan dari energi negatif ataupun ancaman goib lainnya ya, sehingga membuat pemilik tanda-tanda tersebut di telapak tangan menjadi lebih kuat secara spiritual ya. Kehadiran khodam macan putih tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga memperkuat intuisi dan membantu mengembangkan kemampuan spiritual seseorang ya.
Ya, buat sedulur-sedulur, buat sahabat-sahabat, selain Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, ini selain mempunyai khodam macan putih, di sini melalui kacamata penerawangan saya dan pengocokan kartu tarot dimensi goib ini, saya coba akan tarik lagi karena ada 3 sosok yang saya lihat di sini yang mendampingi beliau ya. Ini saya coba tarik lagi ya, satu kartu lagi ya. Nah, ini di sini ada goib leluhur ya. Ternyata Kang Deddy Mulyadi ini ada garis leluhur ya. Garis leluhur yang memang kuat banget dengan leluhur ataupun leluhur orang tuanya ya. Di sini yang saya rasain khodam goib leluhurnya ini yang selalu mendampingi beliau, yang selalu memberikan arahan secara batiniah kepada beliau, petunjuk-petunjuk intuisi, kreativitas ataupun sikap bijaksananya dalam memimpin, dalam memberikan bantuan kepada orang. Nah, ini ternyata beliau pun didampingi oleh sosok yang luar biasa, yaitu sosok goib leluhur ya. Sosok goib leluhur ini banyak tingkatannya ya, terutamanya pada seseorang yang sudah dipilih ini powernya akan tinggi ya, energinya pun akan positif, dan dari sikap itu biasanya yang didampingi oleh goib leluhur ini akan lebih bijaksana, lebih santun, lebih merangkul, dan memberikan pelajaran-pelajaran. Setiap kata-katanya itu membangkitkan ataupun motivasi kepada orang yang sedang dibicarakan ya, ataupun yang sedang diberikan motivasi ya. Ini luar biasa ini. Ternyata Kang Deddy ini selain punya sosok khodam macan putih, beliau juga punya sosok khodam leluhur ya. Dan ini alami dan murni langsung dari leluhurnya sendiri ya. Makanya kita perhatikan wajah beliau ataupun sikap beliau itu beda-beda ya. Kadang garang, kadang lembut, kadang santun ya. Ternyata ada beberapa sosok khodam yang memang mendampingi beliau. Nah, salah satunya ini yang selalu bijaksana, yang selalu bisa memberikan ketenangan, keteduhan dalam berkata, tutur dalam berkata, terus dalam merangkul, dalam memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dia kenapa sih lebih bijaksana? Karena ada sosok khodam leluhur. Karena sosok khodam leluhur ini bisa memberikan sikap yang bijaksana, yang santun, yang ramah. Nah, ini ya. Ternyata kenapa sih Bapak Aing ini orangnya lebih kelihatan garang, santun, tapi bijaksana juga ya. Ternyata ada sosok khodam yang memang dari leluhurnya ya. Biasanya yang khodam leluhur ini orang-orang yang pilihan ya. Enggak sembarangan orang-orang yang didampingi, karena ini karismatik, terus juga energi positifnya itu kuat banget yang saya rasain ya. Ini dari kacamata batinnya saya ya. Oke, ada 3 sosok yang saya lihat ya. Mungkin buat teman-teman ataupun sedulur-sedulur juga yang punya mata batin untuk penglihatan di belakangnya Kang Deddy Mulyadi ataupun Bapak Aing ini KDM, itu mungkin bisa sama ataupun bisa beda ya. Tapi inilah penglihatan dan penerawangan saya ya. Saya coba tarik lagi satu kartu lagi ya. Ada sosok goib apa lagi ya? Oke, di sini ada sosok khodam wanita ya. Ini kayak ratu, tapi di sini energinya positif, bagus banget ya. Kenapa sih ini pengaruh banget terhadap Kang Deddy? Kenapa suka menyukai anak-anak ataupun senang dengan anak-anak ya? Karena memang ada sosok khodam perempuannya juga di sini. Kalau yang namanya sosok khodam perempuan biasa identik dengan lemah lembut, lebih suka menyayangi anak-anak ya. Nah, ini pendamping perempuannya ini cukup kuat banget ya. Ini dari bangsa kerajaan juga, dari Pajajaran ya. Ini tapi yang saya lihat ada 2 selendang ya. Tapi yang jelas-jelas itu ada selendang merah ya. Makanya di sini ada digambarkan gaun merah ya. Ini untuk sosok khodam pendampingnya dari Kang Deddy Mulyadi. Kadang-kadang coba kita perhatiin deh. Kang Deddy Mulyadi kadang-kadang kalau lagi kayak
ya maaf ini ya gitu ya, dia kadang-kadang keluar sosok keperempuanannya ya, kayak lemah-lemah gemula gitu. Coba kalau lihat lagi tarian, kayak bukan laki-laki tapi kayak perempuan, itu karena ada sosok khodam perempuannya gitu loh ya. Makanya ada welas asih segala macam itu biasanya kaitannya dengan khodam perempuan dengan khodam leluhur ya. Ini ada 2 khodam ini ya. Ini dari kacamata penerawangan saya ada 3 sosok khodam pendampingnya Kang Deddy Mulyadi ya. Salah satunya macan putih, khodam dari leluhur ataupun keturunannya langsung, sama khodam dari perempuan ya yang berbentuknya ratu ataupun dari kerajaan Pajajaran ya ini. Nih buat teman-teman boleh nanti sharing ataupun komen terkait dengan komentar saya ataupun penilaian saya terkait sisi goib yang ada di Kang Deddy Mulyadi saat ini ya. Makanya wajar kalau beliau itu tegas, lugas, tepat dalam memberikan jawaban, dalam bertindak, dalam berinovasi. Terus juga dia lemah lembut ketika menghadapi anak-anak, penyayang, karena ada sisi khodam perempuan, ada sisi kebijaksanaan itu dari khodam leluhurnya, ada sisi khodam keberanian itu dan tegasnya itu dari khodam macan putihnya ya. Ini ada 3 sosok goib yang menurut saya itu dari kacamata saya itu itulah yang mendampingi ya. Ini powernya luar biasa, terus energinya juga positif ya. Oke, buat sedulur-sedulur, buat sahabat-sahabat Kipati, mungkin di konten ini saya hanya membahas terkait 1 orang aja ya. Nanti kalau memang perlu yang mau dibahas, silakan nanti di komen aja siapa yang sekira-kiranya mau saya bahas tentang sisi goibnya ya. Baik dari artis ataupun dari pejabat ya. Monggo, kurang lebihnya saya mohon maaf, ini penglihatan batin saya. Adapun teman-teman mempunyai dimensi lain ataupun pandangan lain itu sah-sah saja, silakan saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa di subscribe, di share, jangan lupa di tendang juga loncengnya biar saya semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya ya. Akhirul kalam saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.